Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sekolah di SMPKB kita ada tugas membuat laporan pra-observasi di bulan Februari 2024. Kita sudah melakukan kemarin Pak C dengan Ibu Mulia Mukakaya tentang pembelajaran disiplin positif, kemarin PBB dan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu, kita harus membuat laporan pelaksanaan. Di dalam rapor mutu kita harus terbaca dengan baik. Bapak Ibu sudah melakukan rapor untuk tahun 2024. Ini yang terbaru, Bapak Ibu. Kemampuan memperoleh institusi 1 melalui peningkatan paling tinggi di antara indikator lain yang seluruh capaian tahun ini. Kemampuan memperoleh menjadi indikator dengan capaian terbaik. Meski demikian, jadi ada pro dan ada kontra. Kualitas pembelajaran ada indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebutkan oleh rendahnya manajemen kelas. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui peningkatan kompetensi kritika dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kelas. Coba Bapak Ibu lihat sekali lagi, kemampuan literasi kita baik 100% sudah mencapai kebijakan. Walaupun Bapak Ibu nanti kalau saya angka ada beberapa yang harus kita perbaiki, benahi dan meningkatkan. Kemampuan numerasi kita baik 96,67%, peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Kemudian karakter juga sudah baik, semua kita hijau ya. Yang indikator yang tinggi Pak, yang hijau semua. Iklim keamanan satuan pendidikan juga baik. Kemudian iklim kependidikan baik, kualitas pembelajaran baik. Ini tadi yang menjadi catatan yang harus kita perhatikan lebih prioritas. Coba kita buka masalah dari kualitas pembelajaran. Manajemen kelasnya hanya 75,95. Waktu ini sebenarnya baik Bapak Ibu, tapi perlu lagi ditingkatkan. Metode pembelajaran 79,82, bukan psikologis 82,37 dari 100. Nah, kemampuan kepemimpinan instruksionalnya juga sudah bagus, ada pencapaian. Kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran juga bagus. Nah, nanti Bapak Ibu coba kembali pelajari detailnya di mana sih kelemahan kita di manajemen kelas. Nanti pembelajaran melihat proses pelaku peserta didik dan penyelesaian target terhadap aktivitas tugas yang relevan. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Terlihat waktu kemarin di rata keteraturan susunan kelas dan disiplin positif di survei lingkungan belajar. Disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Bapak Ibu lebih mendetail lagi. Mari kita sama-sama belajar dulu, itu pembelajar sepanjang hayat ya. Belajar lagi di PMM, nanti di Google, waktu nanti di masa kita melakukan webinar, sudah ada susunan jadwal kan, Jack? Belum, nanti kita buat lah jadwal di Google kita, Google apa namanya, Smart ya, untuk melakukan kegiatan webinar mencakup suasana kelas dan disiplin positif pembelajaran yang memanage kelas dengan lebih dominan daripada disiplin positif. Disiplin positif ini banyak hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, bisa memberikan arahan, memberikan motivasi kepada anak, kemudian mengajak anak untuk setelah diberi sesuatu berterima kasih, setelah mendapat karunia misalnya dapat peringkat 1 mengucapkan alhamdulillah, kemudian memberikan reward, kemudian reward tapi tanpa tanpa individu. Kalau tidak mendapat reward, tidak melakukan kegiatan di luar ekspektasi, tidak reward hanya sebagai penyemangat, itu sebagai disiplin positif seperti itu kita akan kembali. Kemudian kondisi lewat dulu, umpat lewat, salah itu disiplin positif yang harus ditanamkan. Kemudian bagaimana anak-anak dengan tegak pendidikan Indonesia Raya ini juga harus diperhatikan di dalam pembelajaran. Apa hubungannya rapor mutu kita dengan laporan kegiatan kita sebagai sekolah penggerak? Kita tentu harus lebih memperhatikan perkembangan rapor mutu sekolah kita. Bapak Ibu harus melihat bagian Excel-nya terlihat dengan jelas. Kita mencari Excel-nya, Bapak Ibu sudah kelihatan. Ini Excel-nya. Bapak Ibu nanti perhatikan mutu kita bagian Excel depan dirinya, laporan rapor secara keseluruhan, laporan rapor kita, kemampuan literasi kita. Bapak Ibu perhatikan ada yang turun. Nah, ini yang terlihat sekali Bapak Ibu. Kenapa? Why? Ini dan ini. Pengalaman pelatihan ketika dan partisipasi dalam laporan mereka secara profesional bisa turun. Ya. Kenapa jadi turun? Lupa kita waktu itu Bapak Ibu, silakan kembali buka PMM kita, lakukan kegiatan aksi nyata, kirim inspirasi video-video Bapak Ibu, kirim di PMM supaya ini meningkat kembali. Berarti ketahuan orang bahwa secara nasional kita selalu dipantau.
Seperti Pak Jai tadi melakukan kegiatan kelas digital itu dipantau orang, kelihatan. Dan masuk dalam pembelajaran kita ini itu meningkatkan metodologi kita tadi, management kelas dan sebagainya itu meningkat. Ini pengalaman pelatihan ketika ketahuan Bapak Ibu tidak ikut webinar di kementerian, kemudian ada webinar lainnya di Google, Bapak Ibu ikut aja Pak. Tapi bisa sambil Bapak Ibu bekerja kerjaan rumah dan sebagainya bisa sambil mendengarkan. Karena kita belajar sepanjang hari tadi Bapak Ibu lah. Ini yang pertama Bapak Ibu lah, saya untuk belajar kembali sebagai pelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian ada lagi yang turun Bapak Ibu coba perhatikan. Nah ini ada 3 yang kita turun dan sangat signifikan. Iklim kesetaraan gender. Serta pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya bukan saja kesetaraan hak sipil antara kelompok gender dengan dasar prinsip keadilan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bila saya lihat bahwa ibu-ibunya berapa di sini, laki-lakinya berapa, itu sudah ada kesetaraan gender. Contohnya kalau mau setara gender, perempuannya 10, laki-lakinya 10. Itu jangan kita jelas. Kemudian sikap anak-anak perlu kita juga perhatikan. Karena kita daerah agamis mungkin pula malah ini sangat berpengaruh di kesetaraan gender ini. Karena biasanya saya pribadi pun, anak-anak yang perempuan duduk sebelah sini, anak yang laki-laki duduk sebelah sini. Itu sudah ada perbedaan gender. Sebenarnya itu tidak dibolehkan. Tapi kita sebagai orang muslim ini ada pertentangan berbeda. Kita harus memisah antara perempuan dan laki-laki. Tuh, mungkin ini nanti kita belajar kembali Bapak Ibu lah, bagaimana iklim kesetaraan gender yang kita turun ini lebih meningkat lagi dari untuk di tahun 2020 ini, di tahun 2025 harus diperhatikan kembali, kita pelajari kembali bagaimana iklim kesetaraan gender yang diinginkan oleh pemerintah pembuat kebijakan. Itu 3 hal Bapak Ibu yang harus kita garis bawahi dalam rapor buku kita, walaupun sebenarnya pada keseluruhannya bagus, sangat bagus malah. Ada lagi Bapak Ibu. Kemarin karena kita tidak memiliki anak istimewa, cerdas dan bakat istimewa ya, karena kita kemarin tidak bisa mengada-ada ini, karena bakat cerdas dan bakat istimewa ini terlahir dari anak-anak yang memang punya skill dari rumah, pendidikan di rumah sudah ada. Kita hanya tinggal mengembangkan, memoles, kemudian motivasi, fasilitas. Jadi kalau nanti kita untuk lain satu menit untuk studi cerdas dan bakat istimewa ini kita harus bekerjasama dengan orang tua murid, mungkin bagaimana dengan orang tua, Bapak Ibu peserta didik kita di rumah, bagaimana mensiasati anak-anak ini agar terlayani dengan baik. Nah, kemudian tadi ada panduan dari Habib Ibdas bahwa kelas 1 sekarang mengadakan transisi PAUD ke TK. Kalau dulu kan tahun tadi SD, TK ke SD ya. Sekarang guru SD belajar ke TK. Bagaimana pembelajaran di TK, bernyanyi, bertemu, kemudian memberikan pelayanan kepada mereka seperti apa, memberikan kata-kata yang santun, menanamkan kemudian anak. Jadi nanti kita susun program dari buku kelas 1 ya untuk belajar ke TK. Katakanlah belajar ya, transisi ilmu, transisi dari SD ke PAUD, bagaimana sih kita dari informasi pembelajaran PAUD itu, nanti ke depannya 3 bulan ke depan kalau mereka ke kelas 1, 3 bulan pertama kita masih memakai pola belajarnya di TK. Nah ini mungkin ada hubungannya nanti dengan layanan satuan pendidikan ini untuk kesetaraan cerdas dan bakat istimewa ini, agar kita benar-benar meningkat Bapak Ibu ya, itu yang diharapkan. Ada lagi kita perhatikan Bapak Ibu? Ya tidak ada Bapak Ibu lah. Program dan kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan. Program dan kebijakan mengenai kesejahteraan gender. Ini berhubungan dengan kebijakan sekolah Bapak Ibu, visi-misi dan program. Nanti kita lihat lagi akar permasalahan kita untuk kita buat program tahunan, program jangka panjang dan program jangka pendek. Dan alhamdulillah program itu masuk di profil pengelolaan kinerja. Di bulan ada 5 yang harus turun upload di dalam pembelajaran pengelolaan kinerja. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa. Nanti kita susun bersama bagaimana mensiasati perundungan dan menyusun programnya Bapak Ibu. Bagaimana kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan, kesejahteraan gender. Visi-misi mungkin kita revisi lagi Bapak Ibu lah. Visi-misi kita agar peserta didik benar-benar terlayani dalam hal beberapa program-program unggulan yang dicanangkan dalam PMM ini. Baik Bapak Ibu, kita nanti Bapak Ibu lihat kembali Bapak Ibu rapor mutu kita, di mana yang meningkat, di mana yang harus kita perbaiki, yang mana harus kita benahi lagi untuk depannya lebih baik lagi. Kemudian numerasi, literasi, walaupun pada intinya Bapak Ibu nilainya bagus, cuma ada beberapa yang mengalami penurunan dan ada yang turun sampai 16,6%. Nah, proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetisi minimum, mampu mengaplikasikan konsep matematika, mampu mengaplikasikan konsep dasar geometri, statistik, ini perlu kita lebih kembangkan lagi. Bagaimana seharusnya mereka menguasai konsep-konsep ini secara parsial, secara menyeluruh. Nah, itu Bapak Ibu sekilas input tentang rapor pendidikan kita.
Sekarang kita menginjak langsung Bapak Ibu ke program PEMO kita, pra-PEMO kita. Berkaca dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter peserta berbasis peserta didik yang kita lihat tadi di rapot pendidikan kita, maka terlihat jelas. Yang pertama adalah apa tadi Bapak Ibu? Ya, kemudian capaian dominannya, dukungan psikologis, pembelajaran, dan kemampuan pendidikan kita dapat 3,69, baik capaian dominan, toleransi, dan kepentingan kebangsaannya juga dengan catatan nilai, dengan capaian yang tertera. Kemudian kemampuan iklim keamanan serta pendidikan, baik kemampuan menenang, sampai seperti pemahaman tentang kekerasan seksual dan kesetaraan gender masih perlu diperluas lagi. Bagaimana semua siswa terlayani dengan baik. Karena kadang-kadang kita ada benturan dengan secara Islam tidak ada boleh bersatu antara laki-laki dan perempuan dan penduduk misalnya, itu juga satu yang perlu kita cari solusinya bagaimana agar kesetaraan gender terlihat. Kemudian anak yang laki-laki dapat WC sebelah sini, anak perempuan WC sebelah luar, itu juga merupakan kesetaraan gender. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan mendapat pelayanan, mendapat fasilitas, kemudian kesempatan yang sama, itu hasil pelajaran yang bersama-sama. Nah, dari refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik ini, Bapak Ibu dapat mengambil garis besar masalah yang akan kita kupas di dalam pembelajaran kita berikutnya, terutama kualitas pembelajaran Bapak Ibu tadi ya, ada semuanya kata yang akan kita tarik akar masalahnya dan kita lakukan kegiatan. Kemudian kemampuan iklim kebinekaan, kemudian kemampuan iklim keamanan satuan pendidikan dan iklim kesetaraan gender, dan kemampuan karakter terutama pada nalar dan bahasa anak. Ada sebagian sudah tergambar, tapi ada beberapa yang belum tergambar dengan baik. Nanti didukung oleh laporan kegiatan dan daftar hadir Bapak Ibu. Ada daftar hadir Bapak Ibu? Daftar hadirnya. Ini pra observasinya Bapak Ibu, laporannya. Kita lanjut ke laporan berikutnya. Nah Bapak Ibu sepakat dengan saya untuk melakukan laporan tindak melaksanakan kegiatan tindak lanjut di bulan Februari, April dan Juni di Februari berdasarkan dari akar masalah tadi. Kira-kira Bapak Ibu benar tidak ini? Topik yang kita angkat peningkatan kapasitas guru, kemudian penguasaan digital untuk pembelajaran yang pertama, kemudian pertemuan berikutnya implementasi pembelajaran di kelas, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana Bapak Ibu sepakat dengan apa ya? Sudah ada ketentuannya Bapak Ibu? Ada 4 yang harus kita bahas. Melihat terapi untuk kita tadi kayaknya kita lemahnya di ini ya, peningkatan kapasitas guru. Bagaimana Bapak Ibu? Untuk pertemuan pertama sepakat dengan peningkatan kapasitas guru. Kemudian pengusahaan digital untuk pembelajaran ini berdasarkan dari topik permasalahan, ini adalah subtopiknya. Penguasaan digital untuk pembelajaran, penyusun dokumen, kayaknya Bapak Ibu penyusun dokumen sudah paham ya? Hati berkelanjutan kemarin kita sudah laksanakan ruang diskusi dan berbagi, kita sudah lewat dari ini ya, Pak saja sudah lebih 200 SD yang berbagi dengan guru-guru di luar sekolah kita. Pelatihan mandiri, walaupun ini kita turun, tapi insya Allah kita bisa Bapak Ibu sudah mengerti semua pelatihan mandiri melalui PMM. Kita tingkatkan lagi di bulan Maret Bapak Ibu. Ingat, program kinerja kita sangat memerlukan pelatihan mandiri ini melalui PMM. Study tiru, mungkin nanti ya sambil kita berjalan bisa kita lakukan di sekolah-sekolah, kalau bisa di luar kalimantan belajar kalau ada dari sekolah. Komunitas belajar antar sekolah kita sudah membentuk ya, sudah ada. Kita sudah melakukan jadwal di PMM dengan melakukan webinar ya. Kemarin Pak J sudah sebagai narsum ya, diikuti oleh beberapa sekolah di Indonesia, kan banyak yang lumayan, 100-an ya, hampir 100-an. Kemudian Ibu Lida juga kemarin ya sudah sebagai narsum di kegiatan juga sudah lumayan banyak ya yang mandiri seluruh Indonesia kemarin dengan apa kemarin materinya Bu Lida? Pembelajaran konek, membaca dengan metode konek. Kalau Pak J kemarin literasi ya, perencanaan. Yang Ibu Lia kemarin yang pertama literasi masalah coding ya. Oh iya, bila nanti sesuatu lagi Pak J, Ibu Lia, Bu Yoga untuk webinar di bulan Maret ya. Kita usahakan setiap bulan ada Pak J webinar, 3 webinar bisa kita buat 1 sertifikat, bisa kita buat satu sertifikat bisa, tidak jadi masalah. Tapi kalau 3 materi dalam 1 sertifikat tentunya lebih besar nilainya. Ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan evaluasi dan penutup serta revisi. Jadi tambah waktunya menjadi 30 jam. Nah, guru membaca literatur, tentu saya sudah tidak sanksi lagi Bapak Ibu menjadi literatur yang hebat.
karena guru adalah cerminan dari masa depan, maka mungkin Bapak Ibu sudah fitrahnya di atas rata-rata. Nah, karena menurut saya, ini kita Bapak Ibu ya, soft topiknya ini penguasaan kita untuk pembelajaran yang saya usulkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan komentar atau saran atau kritik atau seperti apa? Silakan mengenai soft topik dari topik permasalahan yang kita ambil dari rambut putih tadi peningkatan kapasitas guru. Ada yang memberikan masukan? Silakan. Penguasaan kita untuk pembelajaran. Karena tadi saya melakukan observasi dengan Pak Jai di kelas digitalnya, ternyata berhasil dan malah di atas ekspektasi Pak Jai sendiri sebagai guru. Jadi saya ingin Pak Jai berbagilah dengan teman-teman apakah cocok soft topik kita ambil ini untuk kegiatan PMO kita di bulan April nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu. Kebetulan sangat cocok sekali Bu. Mudah-mudahan dengan penguasaan digital dan pembelajaran tidak hanya kelas digital yang merasakan manfaatnya, juga kelas-kelas lain juga bisa merasakan manfaatnya. Senangnya apa ya? Senangnya di sini. Jadi ada pengalaman baru belum tadi waktu mengajarkan apa itu belum mengajarkan grafik bergerak. Ternyata anak sudah mampu buat sendiri. Ternyata belajar dari kawannya, kawan belajar dari kawannya, kawan jadi kawannya. Ya, punya jalan kawan sendiri. Dan belum juga berharap kelas 1 ini kan kelas 5 ya, menggunakan soal digital ya. Tapi kita karena keterbatasan laptop juga ya, yang kelompok kuliah kan semester 2 mungkin masih kelas 5. Mudah-mudahan di semester 2 pun bisa kelas 6 dan kelas 5. Kalau bisa kelas 4 tidak bisa membuat soal digital. Jadi mudah-mudahan karena pasalnya kita dapat bantuan dari dinas pendidikan tersebut. Jadi menurut untuk penguasaan digital pembelajaran ini sangat vital sekali karena digitalisasi pendidikan itu masa depan pendidikan benar. Itu aja. Terima kasih. Ada yang berikan masukan lagi dari atas kepada Pak. Tetap semangat. Jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, kadang tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai belajar. Ternyata ice breaking seperti itu Pak Jaya tadi sangat bermanfaat tadi, apalagi setelah pelajaran siang, Bapak Ibu harus dibiasakan belajar. Ada lagi yang bisa memberikan masukan mengenai pembelajaran kita ini? Nah, silakan kuliah. Tidak. Silakan dulu lihat ada usul rencana kegiatan kita. Ini sepakat Bapak Ibu ya? Penguasaan kita untuk pembelajaran ada usul rencana kegiatan untuk peningkatan kapasitas guru dalam hal ini subtopik penguasaan kita untuk pembelajaran Kak. Lihat rencana kegiatan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tadi yang sudah kita sepakati mengenai peningkatan kapasitas guru, yang kita ambil dari peningkatan digitalisasi untuk pembelajaran ini. Iya. Iya, ini saya pribadi sangat setuju karena kita berada di era digitalisasi ya Bu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan gitu. Apalagi kita seorang pendidik di sekolah, saya rasa kita harus jangan sampai kita ketinggalan digitalisasinya karena untuk anak-anak ke depannya. Nah, jadi selanjutnya apa yang bisa kita mungkin nanti sarannya saya yakin sini teman-teman banyak yang menguasai digitalisasi mulai. Jadi kita saling belajar, saling mungkin sharing aja dengan menggunakan komunitas belajar yang kita punya. Nanti saling sharing bagaimana cara misalkan penggunaan wall kayak Ibu Helda sangat menguasainya. Ya tentu betul jangan merendahkan Ibu Helda karena saya pun juga belajarnya dengan Ibu Helda gitu. Jadi ya kita belajar dengan Ibu Helda ya. Ibu Helda ini dengan ilmu semakin makin di sini menunduk gitu. Jadi itu sangat penting kita mengadakan webinar, mengadakan komunitas belajar, dengan memanfaatkan teman-teman yang ahli-ahli aja Bu. Saya yakin sekali teman-teman kayak Ibu Dewi, Ibu Erna, Ibu Diati, Ibu Kiki, Ibu Budi, Ibu Mulia, semuanya ini. Jadi kita yang kita yang kurang pemahaman tentang digitalisasi bisa melalui komputer dari belajarnya. Gitu. Jadi saya mohon kepada teman-teman ini jangan ayo semangat meningkatkan kapasitas kita sebagai guru biar digitalisasi. Ini itu aja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sepakat kita melakukan webinar kegiatan komunitas kita. Ada lagi Bapak Ibu? Rencana kegiatan kita selain webinar di komunitas belajar?
Alhamdulillah. Ya, Kubri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menanggapi dari pelajaran Ibu Ida tadi, Ibu sangat setuju kalau kita ambil pembelajaran menggunakan komunitas belajar buat belajar sama-sama, apalagi teman-teman ini hebat-hebat semua. Nah, contohnya kayak Pak Nakim ini luar biasa cepat tanggapnya. Mungkin itu aja Bu, karena benar sama aku juga Bu. Ada yang lain? Berapa? Kegiatan kita untuk meningkatkan kapasitas guru dengan seluruh penguasaan kita pembelajaran. Aku naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menanggapi untuk era belajar digitalisasi ini. Sama dengan kawan saya tadi Budi, bahwa saya juga setuju menggunakan digitalisasi karena mengikuti zaman sekarang, dan bagi kitanya kita tingkatkan kreativitas kita masing-masing, dan juga kalau bisa kita dapatkan ahli juga. Nah, kan apalagi yang didatang itu public figure, sejenis content creator. Nah, dari itu kan kita bisa belajar mengarahkan kepada pembelajaran. Nah, selain daripada si peserta didik ini memandang dia itu content creator sudah terkenal, nah dari mengolahnya itu dapat kita ambil atau dapat kita tarik ilmu-ilmu yang kita angkat kepada pembelajaran. Kalau yang content creator kan menganggap dia itu khusus hiburan semata. Nah, dan semata otomatis menghasilkan untuk pribadinya, dan kita ambil itu adalah itu cara mengolahnya dan kita arahkan kepada kependidikan. Nah, itu mudah-mudahan kita semua bisa mengangkat dan mengembangkan era digitalisasi. Sekian dari Ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tambahan Bu, Ya. supaya terarah di dalam kuliah tersebut, kita mungkin harus membaca dulu siapa nanti yang jadi kajiannya, siapa yang jadi narasumber utamanya, siapa yang jadi lapangan. Kebetulan di sekolah kita banyak narasumber akhir seperti Bu Ida, Bapak misalkan, yang Bapak misalkan Bu Ida, begitu. Itu aja. Penelitian ya, pengerjaan dan perencanaan ya. Penelitian. Jadi untuk kegiatan satu ini, penanggung Pak Jai silakan membuat tim untuk menyiapkan kegiatan PMO kita di bulan April. Nah, Maret dan Maret sampai April bagian kegiatan supaya guru bisa membentuk pada harinya, diharapkan dapat membentuk kelas digital. Jadi Pak Jai susun dengan timnya Pak Jai lah. Sekarang tidak sempat kita punya. Ada lagi yang memberikan komen? Sudah setuju ya? Sudah aku pendapat? Nanti Pak Jai langsung membentuk Pak Jai untuk webinar penguasaan kita dan pembelajaran yang lebih menekankan kepada penanaman karakter. Nanti Pak Ustadz Purnaim berperan nanti, dan sampai tips kemajuan teknologi, tapi kemudian dalam karakter. Jadi Pak Purnaim juga nanti bisa memberikan kami literasi berlaku atau pencerahan bagaimana tips ini bisa bermanfaat, informasi ini tetap bermanfaat. Ya Pak Purnaim. Ini perencanaan kita, Pak observasi sudah, kemudian tadi presentasi tadi ya, Pak Bemo tadi sudah selesai dengan mengkaji pendidikan, kemudian laporan tindak lanjut permasalahan kedua, yaitu keamanan dan inklusi. Oh bukan, ini belum selesai. Lupa saya. Nah Bapak Ibu, yang permasalahan kedua kita ambil dari permasalahan tadi, implementasi pembelajaran di kelas, pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu setuju? Sepakat dengan kita? Kenapa Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi ini penting? Karena kita Bapak Ibu ya, di indikator pengelolaan kerja, Bapak Ibu rata-rata memilih aktivitas bergerak kerja. Peserta didik sangat rendah, terutama dari motivasi dan komunikasi, karena
hal ini yang sangat menarik karena ada perbedaan. Ada anak yang memiliki KTP yang tinggi, ada anak memiliki KTP yang rendah, sedang dan ada anak yang memiliki KTP itu raih bahari yang rendah. Jadi penting sekali Bapak Ibu kita tanamkan semua kembali. Mulai dari perencanaan saja ya, pembuatan alat pembelajaran nanti. Ini yang bertanggung jawab kegiatan ini adalah Ibu Mulia Nitahayati, nanti untuk tim Bu Mulia. Prosesnya dilakukan sekitar bulan April sampai Juni. Saya kira 10 April sampai 10 Juni untuk kegiatan ini. Kenapa jadi Ibu Mulia dan Pak Ajay yang terlibat di sini? Karena mereka adalah pemimpin pembelajar. Kemarin Bu Lida sibuk dengan kuliah, saya tidak ingin mengganggu kuliah Bu Lida. Maka selalu saya tanyakan kapan Pak Bu Lida berakhir kuliahnya, ternyata belum berakhir lagi. Nah, kemudian kuliah mohon bantuannya menyusun rencana kegiatan. Yang jelas kita mempersiapkan kembali kemarin sudah kita melakukan webinar ya. Perangkat ajar SD yang baik dan benar yang bisa kita upload di pengolahan digital. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu garisbawahi dan pembuatan perangkat ajar ini mungkin kita bahas dari dalam kegiatan kita demo yang kedua ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai dengan permasalahan yang Bapak Ibu tadi, sudah sesuai dengan rapor pendidikan tahun 2024. Permasalahan yang kita ambil ini, bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada hal lagi yang harus kita tingkatkan? Nah, baik Bapak Ibu, PMO kita akan terus berjalan. Kita akan terus belajar, bukan hanya kita sebagai sekolah penggerak, tapi sebagai guru kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Masa depan Bapak Ibu lebih luas lagi di tahun-tahun ke depan, di mana ini tadi saja di dalam kegiatan PBM yang dilaksanakan oleh Pak Jai, saya sendiri sebagai kepala sekolah rada-rada kaget begitu tingginya ilmu anak sekarang melewati batas ekspektasi gurunya sendiri, kepala sekolahnya sendiri dalam hal digital. Jadi Bapak Ibu jangan merasa sekarang sudah dikasih aplikasi itu kan tugas kita sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai rem bagi anak-anak kita agar mereka tidak salah melangkah. Kita berikan di karakter mereka pengalaman masa, pengalaman kritis, kemudian kemandirian, apalagi Bapak Ibu beberapa hal yang bisa kolaborasi masuk dengan mereka. Dan mereka nanti ke depannya tidak aku kamu lolo duit, jangan seperti itu. Nanti kemajuan IT harus diimbangi dengan kemajuan perbaikan karakter dan akhlak itu sendiri. Jadi itu harus berdampingan agar kegiatan kita berjalan selaras. Itu yang ditambah yang komitmen pemerintah di pembelajaran di program sekolah penggerak ini. Itu kita ke depannya nanti program apalagi kemudian program apalagi yang akan mereka sampaikan. Yang jelas penanaman konsep karakter, penanaman konsep keilmuan sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi kita harus menyikapi program menteri, program kurikulum, perubahan sistem pembelajaran dan sebagainya itu sebenarnya tidak ada artinya. Kalau kita benar-benar sudah memahami ada konsep-konsep yang penanaman nilai dan penanaman pengetahuan dan skill anak harus kita itu yang harus kita pelajari dan harus kita bahas diskusikan bersama pada kegiatan PMO kita berikutnya. Jadi baik Bapak Ibu sudah setuju ya dengan laporan pelaksanaan kita mengenai hasil revisi pembelajaran dan karakter berbasis usul tadi ini. Dengan poin-poin ini tadi ada beberapa poin dari Bapak Ibu 1, 2, 3, 4 ada 5 poin yang menjadi hasil revisi kita ini dari rapor akar masalah yang ada di rapor penelitian kita. Kemudian akar masalah kita ini kita teruskan lagi yang mana yang lebih dominan harus kita bahas bersama. Ada beberapa poin, ada 4 poin lagi. Walaupun sebenarnya literasi dan numerasi ada terus dalam setiap kegiatan kita. Tidak kita fokuskan, tapi ada terus di dalam setiap program-program kita itu. Karena rapor bentuk ini kita perbaiki di satu sisi, yang lain nanti akan terabaikan tidak. Tapi harus menjadi satu kesatuan yang utuh dari 6 kompetensi yang akan kita jalankan dalam kegiatan kita. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diberikan masukan tambahan dari kegiatan kita hari ini, silakan. Ada hal yang Bapak Ibu garis bawahi di rapor pendidikan kita, semua guru sudah bahagia. Alhamdulillah. Jadi saya tidak jadi beban lagi bahwa sekolah penggerak membuat Bapak Ibu tidak bahagia. Ternyata sekolah penggerak malah membuat Bapak Ibu bahagia. Buktinya Pak Jai, buktinya Pak Budi yang tidak pernah bernyanyi, bertepuk dan belajar bisa, kan gitu. Jadi sekolah penggerak bukan menjadi beban Bapak Ibu. Terlepas dari sekolah penggerak, dimanapun kita berada, kita harus bergerak. Alhamdulillah hari ini rapor pendidikan kita sudah baik. Itu tidak lepas dari kerja keras kita semua. Guru-guru kelas 5, guru-guru bidang studi,
guru matematika, Bu Lida, Bu Hilda yang memberikan masukan-masukan, tambahan-tambahan kepada peserta didik kita, sehingga kita berimbas kepada hasil yang lumayan lah, sangat baik. Dari tadi sekolah penggerak yang lain aja ya, sudah banyak memberikan kemajuan-kemajuan, walaupun ada sedikit yang menurun, itu kita sikapi dengan terus memperbaikinya. Yang sudah kurang kita tingkatkan, kita perbaiki, kita benahi. Tapi yang sudah meningkat di atas ekspektasi pun jangan diabaikan. Kita harus terus belajar, membenahi dan membenahi. Soalnya Bapak Ibu terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu selama ini, sehingga kita memperoleh hasil rapat mutu yang lumayan, alhamdulillah sangat bagus. Terima kasih. Semoga ini menjadi amal pahala kita dan catat Allah sebagai ibadah sholat Ramadan. Baik Bapak Ibu, ini rencana kita ke depannya, masalah yang harus kita bahas di BEMO. Pra BEMO hari ini, BEMO di bulan April, BEMO pertama, kemudian BEMO kedua di bulan Mei sampai Juni. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas peran serta dedikasi dan komunikasi dan kolaborasi yang baik dan kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, semoga Pak Budi, Bu Herlida, Bu Erna menjadi guru tetap di sini. Jadi kita punya pionir-pionir kita yang sudah baik, tidak keluar dari tim kerja kita. Semua tim kerja kita dengan kedatangan Pak Budi, Bu Erna, dan Bu Herlida akan datang keluar lagi. Kami tunggu kedatangan tim-tim pionir kita yang belum berkesempatan, insyaallah Bu Nadia tahun depan, Ibu Nadia tahun depan, Ibu Nadia, Ibu Titi tahun depan. Mungkin di tahun 2024 juga pertengahan ada harapan, insyaallah. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa. Semoga rezeki kita selalu bertambah, kesehatan kita selalu meningkat, kemudian power kita yang terbaik menjadi ibadah bagi kita semua, insyaallah. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kali ini mohon maaf, terima kasih. Salah kata, salah perbuatan, kemudian kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin sampaikan di luar ekspektasi kita atau ada tambahan mengenai tindakan-tindakan rencana kegiatan berikutnya, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan dengan Pak Jai. Mau kapasitas seperti Ibu kuliah masalah apa tadi Bu ya? Pembelajaran referensi. Nanti kita susun rencana kerjanya, kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.